Jalan penderitaan menuju kemuliaan. Pada usia 17 tahun, Yusuf mendapatkan mimpi-mimpi yang luar biasa dari Tuhan. 2 kali mimpi tentang penglihatan akan masa depannya yang luar biasa hebat, yang tak terkatakan, yang sulit untuk dibayangkan. Tetapi Yusuf mengerti di masa depannya ada perkara hebat, perkara besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Tuhan akan mengangkat hidupnya dalam kemuliaan. Tuhan akan mengangkat dia menjadi orang besar. Dalam usia 30 tahun, 13 tahun setelah dia mendapatkan vision, penglihatan tentang masa depannya, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir yang dipimpin oleh Firaun. Firaun, Raja Mesir, menyerahkan roda pemerintahan kepada Yusuf. Semua sistem ekonomi diatur oleh Yusuf. Rakyat Mesir diberi makan oleh Yusuf. Tetapi tahukah saudara, sebelum Yusuf menduduki posisi yang sangat tinggi di kerajaan Mesir, mendapat kemuliaan, kehormatan, dan berkuasa di kerajaan Mesir, Yusuf pernah mengalami penderitaan. Inilah yang dikatakan jalan penderitaan menuju kemuliaan. Jalan hidup Yusuf telah diatur oleh Tuhan untuk melewati beberapa penderitaan dalam kehidupannya sebelum dia menduduki posisi tinggi dan mengalami kemuliaan yang besar di tanah Mesir. Jalan penderitaan yang dialami oleh Yusuf, dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena iri hati. Saudara-saudaranya berusaha membunuh dia. Saudara-saudaranya membuang dia ke dalam sebuah sumur yang tidak berair. Dan akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang-pedagang orang Ismail. Yusuf menderita batin, dipisahkan dari ayahnya, dipisahkan dari keluarganya, dan dijual ke Mesir. Yusuf dijual lagi kepada Potifar. Yusuf bekerja di rumah Potifar dan mendapatkan predikat terbaik dan menjadi kepala pengawas rumah Potifar, seorang kepala pasukan kerajaan Mesir. Ketika kehidupan Yusuf kelihatan sudah membaik di rumah Potifar, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan Yusuf harus masuk penjara. Penderitaan lagi, saudara. Di penjara, Yusuf menunjukkan sebagai seorang nabi yang sangat berkualitas. Dia menjadi asisten 1 kepala pengawas penjara. Dan akhirnya Yusuf bisa menafsirkan sebuah mimpi yang dialami oleh seorang nabi, juru minuman Raja Firaun yang masuk dalam penjara. Yusuf menafsirkan dengan tepat arti daripada mimpi juru minuman raja yang ada dalam penjara. Dan akhirnya juru minuman itu dikembalikan posisinya menjadi pelayan Raja Firaun. Satu saat, Firaun, Raja Mesir, bermimpi dan dia memanggil semua orang-orang pandai, orang-orang pintar, para ahli nujum, tukang ramal, dan tidak seorang pun dapat menafsirkan mimpi raja. Dan atas rekomendasi juru minuman raja, Yusuf dipanggil dari dalam penjara dan Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi raja. Dengan pertolongan hikmat Tuhan, Yusuf menafsirkan mimpi raja dan Roh Allah bekerja di dalam kehidupan Yusuf sehingga Roh Allah mempengaruhi Raja Mesir, Firaun, untuk memilih dan mengangkat. Dengan tiba-tiba Yusuf diangkat sebagai orang nomor 2 yang akan mengatur pemerintahan Mesir. Jalan menuju kemuliaan adalah jalan penderitaan. Tidak banyak orang mau menderita, tetapi mereka yang mau menderita oleh karena telah dipimpin oleh Tuhan ke dalam jalan penderitaan itu, orang-orang ini akan melihat kemuliaan Tuhan. Penderitaan tidaklah selalu oleh karena kesalahan, oleh karena kutuk, oleh karena dosa. Bisa jadi sebuah penderitaan memang dikehendaki Allah
supaya kita melewati jalan penderitaan, karena di ujung sana ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Never give up, and never give up. Ketika Anda ada dalam penderitaan, jangan menyerah. Tetaplah setia kepada Tuhan, ikuti jalan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan, nantikan waktu Tuhan. Tuhan memberkati.